Shalom, saya Eka Marlia, mahasiswi Sekolah Tinggi Agama Kristen Abdi Wacana Pontianak, Prodi Pendidikan Agama Kristen, semester 3. Dalam video ini saya akan menanggapi sebuah buku yang berjudul Sejarah dan Pengantar Kristologi yang ditulis oleh seorang non-Kristen yang bernama Dr. Haji Wawan Hernawan MAG. Dalam buku ini, beliau membahas mengenai historia lahirnya, kontroversi konsepsi ketuhanan Yesus Kristus, dan konsep ketuhanan Yesus Kristus menurut ajaran Katolik dan Advent. Dalam buku ini, penulis sama sekali tidak bersikap ingin menistakan agama atau memberikan ajaran yang keliru. Tetapi dalam buku ini penulis memaparkan sangat jelas mengenai kristologi dan sejarah mengenai gereja, di mana dalam kristologi ini membahas tentang siapa itu Kristus, tentang konsep Tritunggal. Tritunggal seringkali menjadi perdebatan dalam sebuah kontroversi mengenai kenapa ada 3 Allah dalam satu kesatuan. Di sini Tritunggal ini adalah 3 Allah dalam satu kesatuan, yaitu dia memiliki peranan masing-masing. Untuk memahaminya lebih mudah, kita bisa melihat dari bagaimana pekerjaan berbeda yang dilakukan oleh ketiganya ini. Kata kuncinya ini dapat kita lihat dari bagaimana perannya masing-masing. Sejarah perkembangan gereja menjadi banyak aliran karena terdapat banyak paham yang berbeda mengenai pemahaman Alkitab tentang Yesus Kristus. Di sini saya akan membahas sedikit mengenai sejarah dogma Trinitas. Dari kristologi abad pertama yang serba majemuk dan serba simpang siur selama abad kedua dan pada awal abad ketiga mulai berkembang dan timbul beberapa garis besar dalam pergumulan antara berbagai pendekatan seperti adoptianisme, gnostik, doketisme, dan monarkianisme. Hasil pertemuan warisan jemaat-jemaat Kristen awal dalam alam pikiran Yunani yang serba sinkritis, problematikanya mulai jelas. Masalah pokok ialah bagaimana mempertahankan bahwa Yesus benar-benar manusia dan benar-benar ilahi, serta serentak mempertahankan monoteisme. Dan apa yang akhirnya dipertaruhkan dalam pergumulan itu ialah keselamatan manusia itu sendiri. Sebaliknya, ada golongan ahli pikir Kristen pada waktu itu yang berusaha untuk mempertahankan ketritunggalannya, tetapi melepaskan keesaannya. Artinya bahwa Allah Bapa, Allah Anak atau Yesus Kristus, dan Roh Kudus dibedakan sedemikian rupa hingga ketiganya ini berdiri sendiri-sendiri tanpa kesatuan. Hal ini umpamanya dilakukan oleh Paulus dari Samosata yang meninggal pada tahun 2260 Masehi
Di sini menurut Paulus, Tuhan Allah hanya dapat dipandang sebagai satu pribadi saja. Tetapi di dalam diri Allah dapat dibedakan antara logos, yaitu firman, dan hikmat. Logos di sini disebut, dan logos juga dapat kita sebut sebagai anak, sedangkan hikmat dapat disebut sebagai roh. Logos atau firman bukanlah suatu pribadi, melainkan suatu kekuatan yang tidak berpribadi. Logos ini telah bekerja pada diri Musa dan para nabi di dalam Perjanjian Lama, anak Maria dalam Perjanjian Lama. Selanjutnya, ia juga bekerja di dalam diri Yesus, seorang anak Maria. Juru selamat Yesus Kristus adalah manusia itu sendiri yang menyerupai manusia pada waktu itu untuk menebus dosa manusia, sehingga dia turun ke dunia yang menyerupai sebagai anak manusia, yang datangnya dari bawah, akan tetapi padanya telah bekerja logos atau firman itu sendiri, yang datangnya dari atas sana. Logos atau firman ini biasa juga dari Yesus, yang disebut sebagai manusia batin, Sang Juru Selamat atau Sang Juru Selamat. Kediaman logos atau firman di dalam diri Yesus Kristus sama dengan keadaan hikmat atau roh di dalam diri para nabi di Perjanjian Lama. Perbedaannya ialah bahwa pada Yesus kediaman hikmat atau roh tadi mempunyai sifat khas, yaitu Yesus Kristus adalah rumah Allah itu sendiri yang didiami oleh roh Allah atau hikmat Allah yang sempurna. Seperti halnya dengan dua persona yang dapat memiliki kesatuan, kegemaran atau kehendak, demikian halnya dengan Tuhan Allah dan Kristus. Tuhan kegemaran dan kehendak itu terjadi karena adanya kasih. Sebagai upah dari kasihnya itu, yang demikian, Yesus dikaruniai nama atas segala nama, yang mendapatkan hak untuk mengadili serta memiliki kehormatan Allah. Yesus ini diangkat menjadi anak Allah. Nah, di sini kita juga dapat melihat bahwa Trinitas itu adalah Allah yang satu hakikat dalam tiga pribadi, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Allah Bapa itu sendiri adalah sebagai pencipta, sedangkan Allah Anak itu sebagai penebus, dan Allah Roh Kudus itu sebagai perantara. Jadi, sangat jelas bahwa buku ini memberikan kita pemahaman yang baru mengenai sejarah dan pengantar Kristologi. Seringkali mereka atau kita beranggapan bahwa Trinitas atau Kristologi ini simpang siur, dan pada buku ini, yang penulis buku ini adalah seorang non-Kristiani, tetapi dia memberanikan menulis buku ini untuk mengungkap agar pemahaman kita atau pemahaman agama tetangga kita atau orang yang beragama non-Kristen ini supaya tidak beranggapan bahwa Kristologi ini melakukan atau hal yang simpang siur. Nah, demikian dari video tanggapan ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, semoga video ini dapat bermanfaat bagi penonton. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.